pagi. Saya Maria Bernadette Sabima, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPK Paladia, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMPK Paladia, Ibu Yasinta Lamen, terkait dengan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan, sehat. Ya baik Ibu. Terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya bisa berbincang-bincang dengan saya di pagi ini. Jadi ini sebagai tugas saya di modul 3.1 Ibu. Jadi saya akan melakukan wawancara dengan Ibu dan menanyakan beberapa pertanyaan. Baik Ibu, jadi saya langsung saja pertanyaan yang pertama ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu, untuk kasus-kasus kita yang biasanya terjadi setiap harinya di sekolah kita ini, yang biasa saya lakukan itu yang pertama menganalisa apakah ini masuk dalam dilema etika atau ini masuk dalam moral, benar-benar atau ini ada mengarah pada benar atau salah. Biasanya saya melakukan. Baik Ibu, berarti setiap ada kasus yang terjadi di sekolah ini, berarti yang pertama Ibu lakukan adalah menganalisa itu, jadi menentukan apakah kasus ini kalau dia benar-benar berarti dia termasuk di dilema etika, sedangkan kalau kasusnya itu sudah langsung menjurus benar dan salah berarti dia sudah masuk ke benar. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dan seperti yang saya sampaikan di jawaban yang pertama itu, setelah menganalisa kasusnya dan melihat bahwa ini masuk dalam dilema etika, maka hal-hal yang biasanya dilakukan adalah untuk saya selama dengan dan anak dengan apa saja menjadi permasalahan. Setelah itu, setelah mendengar semua lalu mulai memilah ini masuk dalam dilema etika, saya memanggil beberapa guru yang berkepentingan dan bertanggung jawab. Salah satunya panggil dan tanyakan siswaan dan juga yang biasanya Baik Ibu, berarti ketika ada kasus berarti langkah pertama itu yang Ibu ambil adalah melakukan analisa dulu ya terkait kasus itu termasuk dilema etika, maka selanjutnya bersama dengan beberapa guru yang mempunyai kepentingan dalam yang berkaitan dengan masalah itu berhubungan dengan masalah itu melakukan kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? seperti hal yang sama juga untuk dilema etika, permasalahan yang selalu saja terjadi itu pembinaan para peserta didik. Biasanya kalau sudah masuk di dalam ruangan ini, maka hal pertama, langkah paling pertama adalah saya mendengar dulu. Yang di dalamnya saya sementara melakukan analisa, saya mendengar anak menceritakan
setelah mendengar semua dari anak, orang di sekitar dia yang juga mungkin menjadi beberapa pelaku dalam cerita anak ini, sambil menganalisa tadi. Setelah selesai itu, biasanya anak akan saya arahkan untuk dia duduk tenang ke pojok sedikit. Dia merenung dulu sambil saya dengan beberapa teman guru seperti tadi yang memiliki tanggung jawab yang sama, duduk lalu kami berdiskusi. Dan biasanya saya menyampaikan anak ini dengan seperti kami juga mendengar guru BK, wali kelasnya, kaum kesiswaan dan juga wakil kepala sekolah sendiri. Setelah menyampaikan itu, nanti saya akan mendengar masukan dari wali kelas, anak ini seperti apa, sambil mendengar juga laporan dari kita, juga kesiswaan dan juga Pak. Saya akan mendengar dari apa yang mereka sampaikan, lalu saya kaitkan juga dengan kisah kasus. Dan setelah semuanya itu kami akan mengambil keputusan secara bersama-sama dari segala yang kami sudah bahas dan tahu akar masalah. Dan biasanya untuk persoalan yang masuk dalam ranah dilema etika itu lebih banyak keputusan yang diambil itu tidak dalam jangka pendek. Yang diambil itu dengan berpikir perkembangan anak, maka berpikir secara jangka panjang perkembangan anak, dan juga mengarah pada sikap-sikap kebenaran, dan juga kita masih pertimbangkan kesetiaan anak. Baik Ibu, jadi langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini itu pertama mendengar, kemudian berdiskusi, dan mendengar juga masukan dari beberapa teman guru, baik wali kelas, BK, dan wakil kepala sekolah yang berhubungan atau berkaitan dengan kasus yang siswa alami. Kemudian selanjutnya itu dia mengambil keputusan dan bersama-sama mengambil keputusan diambil dalam jangka yang panjang sambil melihat pengaruh siswa, dimulai dari sikap dan kebenarannya. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Yang biasanya terselesaikan kasus itu yang paling efektif adalah kita mendengar dulu permasalahan yang dilakukan. Kalau permasalahan itu dilakukan, kita mendengar. Saya lebih banyak menjadikan diri sebagai pendengar. Anak bercerita apa saja, dia boleh bercerita dari awal dengan mungkin karena ketakutan dari awal, lalu dia masih bercerita dengan belum ada kebenaran. Pada akhirnya dia akan dengan sendirinya, karena mungkin diberi kesempatan, dan saya tidak pernah berkomentar apapun dari yang dia cerita. Alur ceritanya boleh dari utara ke selatan, kita mendengar saja. Hal yang paling efektif adalah kita mendengarkan anak yang melakukan masalah, sambil sesekali kita bertanya tentang segala hal yang dia alami di rumah, karena yang dia lakukan di sekolah, masalah apapun yang dia lakukan di sekolah, biasanya sangat berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga. Kalau dia sudah bercerita tentang yang dia lakukan yang mungkin menjadi persoalan di sekolah, lalu kalau misalnya setelah selesai dia menceritakan kasusnya, soalan yang dia lakukan, kita masuk sedikit tentang situasi rumah, kita akan sangat tahu yang menjadi penyebab sebenarnya yang dia lakukan di sekolah itu sangat berkaitan dengan situasi. Nah, pertama yang paling efektif adalah kita mendengar tanpa langsung
vonis bahwa dia ya ini kau melakukan pelanggaran etik. Kita mendengar dulu apa ya menurut dia memang salah dia lakukan. Setelah itu baru kita dengar, saya akan panggil juga dengan bapak wali orang apa namanya bapak ibu wali kelasnya juga guru BK untuk mendengar anak ini punya perjalanan segala sikapnya di kelas dan juga beberapa mungkin ada beberapa kasus yang sebelumnya kita juga sudah Ibu jadi yang dianggap efektif itu terkait dengan kasus yang dialami misalnya pada siswa, maka langkah pertama adalah mendengar ya Ibu. Jadi kita mendengar dulu permasalahan anak. Dari sini setelah kita mendengar maka kita akan menggali berbagai informasi, mendapatkan berbagai informasi yang bisa menjadi solusi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu. karena siswa kita yang begitu beragam bisa hidup dari rumah lalu karena pembentukan dari rumah yang berbeda-beda maka yang menjadi tantangan terbesar adalah ketika kita ingin menegakkan satu aturan yang pada dasarnya misalnya kita di sini disiplin itu menjadi prioritas itu kita menjadi seperti kita untuk saya sendiri itu menjadi satu tantangan yang sangat besar karena misalnya ini contoh real saja anak kita sudah menyepakati bersama anak karena kasusnya yang datang tidak tepat waktu. Nah, kasusnya ini kalau kita mau telusuri dia tetap akan masuk di dilema kita kalau kita mendengar mengapa dia terlambat. Karena ketika kita ingin menegakkan aturan, misalnya wajib datang tepat waktu dengan segala kesepakatan yang sudah kita buat, tapi bila kita membuka hati untuk mendengar mengapa dia terlambat, maka kita bisa saja mengetahui begitu banyak hal. Dan untuk keputusan yang akan kita ambil itu lebih banyak menitik beratkan pada rasa. Karena bila kita mendengar kisah dari maka hal yang paling apa ya menurut saya menjadi tantangan yang paling besar. Baik Ibu, jadi tantangan yang terbesar yang mungkin Ibu alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu mungkin tergantung dari aturan juga ya Ibu. Jadi berkaitan juga kalau kita berbicara dengan aturan, tetapi kita juga masih berlawanan juga dengan rasa tadi. Jadi karena ketika mendengar alasan-alasan dari siswa kenapa terlambat, kadang di saat kita mengalami dilema juga untuk mengambil keputusan, apakah harus sesuai dengan aturan yang berlaku ataukah. Baik, kemudian pertanyaan yang berikut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, untuk semacam hal tadi itu dia tidak ada jadwal tertentu. Dia sesuatu tergantung kejadian. Misalnya kejadian yang dilakukan di sekolah dalam hari ini, maka akan selalu diselesaikan di hari tanpa ada rentang waktu, kecuali masalahnya begitu besar, lalu itu membutuhkan komunikasi dari beberapa pihak, misalnya seperti yang saya katakan tadi, beberapa teman dulu yang mungkin memiliki tanggung jawab, anak juga ke keluarga orang tua. Maka itu akan berarti dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika itu
itu tidak ada jadwal tertentu ya Ibu. Jadi tergantung dari kasus apa yang dialami. Jadi kalau misalnya kasusnya itu tidak berat, atau misalnya diselesaikan juga di hari yang dilakukan kasus tersebut, maka bisa diselesaikan di waktu yang bersamaan. Tapi kalau misalnya kasusnya itu sudah lebih besar, maka karena membutuhkan berbagai pihak untuk menyelesaikannya, maka kita membutuhkan waktu beberapa hari atau dalam jangka yang panjang. Oke, baik Ibu. Kemudian, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Yang sangat membantu saya mengambil keputusan dalam ini teman-teman guru yang saya mulai dari wali kelas dan guru BK atau siswaan dan beberapa lainnya termasuk Ibu, jadi mungkin dalam penyelesaian kasus di sekolah yang Ibu tangan itu tidak mengambil keputusan secara sepihak sendiri ya Ibu, tetapi Ibu juga melibatkan beberapa teman guru yang berkepentingan di dalamnya, misalnya di desa, wakil kepala sekolah, atau teman-teman yang bisa menyelesaikan kasus tersebut. Ibu, kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam pengalaman yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan dan di wilayah itu adalah kita punya sikap mendengar kesempatan dan lain. Lalu yang kedua, selalu membangun komunikasi dengan rekan-rekan guru, khusus teman-teman yang punya tanggung jawab terkait dengan itu. Lalu yang terakhir, dalam pengambilan keputusan sangat-sangat penting bila kita memikirkan masa depan anak. Kebijakan yang kita ambil harus sesulit apapun itu harus berpihak pada anak, karena kita menerima anak ini dengan mereka usia-usia remaja dengan begitu banyak dinamika dalam diri mereka. Untuk menentukan masa depannya itu kita tidak punya wewenang. Kita hanya dipercayakan untuk hadir bersama mereka, membimbing mereka, menemani mereka saja untuk masa depan mereka. Kita tidak punya, maka kita mengambil keputusan. Kita boleh mengutamakan aturan sekolah, tapi jadi kita berusaha sekuat tenaga kadang melawan perasaan kita, melawan logika kita, harus bersama lebih bersama. Baik Ibu, jadi hal yang Ibu dapat ambil dari pembelajaran mengenai pengalaman mengatasi kasus dilema etika itu, mungkin Ibu selalu berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan rekan-rekan guru dalam pengambilan keputusan. Kita mengambil keputusan secara sendiri atau sepihak. Kemudian pengambilan keputusan juga tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi lebih juga memikirkan masa depan siswa, berarti berpikir ke jangka panjang itu, dan keputusannya itu berpihak pada baik Ibu. Jadi demikian beberapa pertanyaan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, saya Maria Bernadette Sabiba, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPK Paladia, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SDK Harubala terkait tugas materi 3.1
pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya syukur hari ini sehat-sehat selalu Bu. Baik Pak, jadi saya meminta waktunya Bapak sebentar untuk kita bersama-sama berdiskusi terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak pada modul 3.1. Ya, Jadi, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya ada beberapa pertanyaannya Pak. Ya Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya sebagai pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus. Saya selalu berkoordinasi dengan guru-guru dan saya juga melihat kasus tersebut di mana siapa yang terlibat dan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Biasanya saya melakukan investasi ini bersama dengan guru-guru melalui rapat atau musyawarah bersama dengan Dewan Guru dalam mengambil keputusan sesuai dengan keperluan atau peraturan yang berlaku di sekolah saya. Baik, Pak. Dan ini disepakati secara bersama-sama pada saat rapat Dewan Guru. Baik Pak, jadi pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau memang dalam menentukan seperti itu, saya sepertinya sangat dilema dalam mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan. Karena untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati secara bersama. Tetapi juga saya juga harus melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin jawaban itu. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau selama ini suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada pada sekolah saya, biasanya saya membentuk sebuah tim yang diputuskan dalam rapat untuk mencari fakta-fakta atau data terkait dengan persoalan tersebut, sehingga dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan saya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saya harus berkomunikasi bersama dengan teman guru dalam sekolah melalui rapat Dewan Guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif, bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konvensi internal dengan guru-guru atau teman-teman di sekolah. Saya tidak mungkin mengambil keputusan sendiri. Saya harus bersama dengan teman-teman guru untuk mengambil keputusan secara bersama untuk kebaikan bagi sekolah kami. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama
selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau ditanya tantangan, saya dalam pengambil keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan eh, anak-anak yang notabene berpengaruh, punya orang tua berpengaruh di dalam lingkungan, hingga kedepannya sangat berdampak kepada kebijakan sekolah terkait dengan campur tangan dari pihak-pihak lain. Baik, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Karena kasus ini munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan persoalan dilema etika. Tergantung dari berat ringannya sebuah kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan di saat itu juga. Kalau kasus itu dikategorikan kasus berat, maka pengambilan keputusan itu biasanya diselesaikan dalam forum rapat atau melalui tahapan-tahapan. Seperti yang saya jelaskan di atas, saya harus berkoordinasi dengan tim yang bisa bekerja untuk mencari fakta dan kebenaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga kalau dibilang jadwal, itu dilihat dari jenisnya kasus dulu. Kalau kasusnya itu bersifat ringan, maka diselesaikan secara langsung. Sedangkan kasus itu kasus berat, maka permasalahannya saya buat dalam tahapan mencari fakta, berkomunikasi dengan pihak lain dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan yang terjadi selama ini di sekolah saya, di mana saya sebagai pimpinan, setiap mengambil keputusan saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman guru melalui rapat dewan guru, sehingga pihak-pihak yang perlu saya bisa meminta masukan, baik dari teman guru, bisa juga stakeholder ada di sekolah, baik itu komite, pemerintah desa setempat, dan juga stakeholder yang lain, yang dimana pengambilan keputusan itu sesuai dengan peraturan dan yang berlaku di sekolah kami yang kami sudah sepakati secara bersama. Baik, Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dipastikan dalam kasus-kasus seperti ini itu adalah, yang pertama itu, yang paling penting di sini adalah pengambilan keputusan. Kita sebagai pimpinan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak atau secara sendiri, tetapi kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti yang sudah disampaikan pada pertanyaan Ibu sebelumnya, sehingga pengambil keputusan di akhirnya itu diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif yang berpihak kepada murid. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Demikian wawancara saya. Terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu bersama saya. Sama-sama juga Ibu.